A O E O A. Mohon maaf saya nggak melihat jam, ternyata sudah jam 8.07 lebih 7 ya. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Sebentar saya share ini.
link absen ya. Langsung belum saya. Nah, silakan. Ya, hari ini kita mulai dengan presentasi ya. Kemarin kan kita sudah kalian ya, bukan kita. Kalian sudah merangkum, mencari mengenai organisasi profesi ya. Sekarang silahkan, mungkin ada yang mau maju duluan. Kita screenshot nih ketika perkuliahan. Nah, sedangkan kita butuh untuk bukti acara perkuliahan kan ya. Nanti jadi salah satu siapa aja, mungkin bergantian tiap minggu. Silahkan screenshot terus kirimkan ke grup ya. Terima kasih. Silahkan Bu Vina. Cek sebelumnya suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Don. Oke, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua serta Bu Leti. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang outputnya berupa beberapa organisasi profesi dan rangkuman dari kode etiknya. Nah, untuk kelompok satu sendiri itu ada Ayu Alfia dengan NIM 1192700003. Yang kedua, Lovina Ruth Arnadia dengan NIM 1192700010. Dan saya sendiri, Ramdan Firman Saputra, 1192700044. Mungkin untuk selanjutnya dipersilakan untuk Lovina untuk menyampaikan organisasi profesi dari Himpunan Kimia Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang Himpunan Kimia Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Himpunan Kimia Indonesia itu berdiri pada tahun 1962, yang tumbuh menjadi wadah bagi lebih dari 1.360 ahli kimia, termasuk mahasiswa, ilmuwan, dan profesional di Indonesia. Untuk lebih lanjut bisa dibaca di PPT yang udah kami buat. Himpunan Kimia Indonesia juga mempunyai visi misi untuk membina dan mendorong para ilmuwan dan profesional di bidang kimia untuk memajukan kompetensi kimianya demi kesejahteraan Indonesia. Berikut merupakan kode etik Himpunan Kimia Indonesia. Yang pertama adalah terlibat dengan publik, kedua mengejar kebenaran, ketiga meminimalkan bahaya, 4 terlibat dengan pengambilan keputusan, kelima mendukung keragaman, keenam jadilah mentor, ketujuh bertanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ayu Alfia untuk menjelaskan American Chemical Society. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, berikutnya merupakan American Chemical Society. American Chemical Society atau biasa disingkat ACS didirikan pada tahun 1876 yang merupakan perusahaan nirlaba dari Amerika Serikat yang piagam nasionalnya disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tanggal 25 Agustus 1937. Organisasi ini memberikan manfaat bagi sekitarnya berupa pelayanan kesehatan yang baik bagi publik, memajukan ilmu kimia dengan berkontribusi secara penuh, menjaga integritas dalam segala hal, melindungi keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran generasi mendatang.
Next. Adapun kode etik dari American Chemical Society diantaranya kepada publik, science of chemistry, profession, their employer, their employees, students, college, their clients, dan environment. Pada kode etik untuk publik, profesional kimia memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan dan keselamatan publik dan untuk lebih lanjut mengajukan ilmu pengetahuan. Yang kedua, profesional kimia harus berusaha untuk mengajukan ilmu kimia, memahami keterbatasan pengetahuan mereka, dan menghormati kebenaran. Yang ketiga, profesional kimia harus mempromosikan dan melindungi kepentingan yang sah dari majikan mereka, melakukan pekerjaan dengan jujur dan kompeten. Yang keempat, profesional kimia sebagai majikan harus menghormati profesionalisme bawahannya dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan mereka tanpa bias. Yang kelima, profesional kimia harus menganggap pengawasan siswa sebagai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Yang keenam, profesional kimia harus memperlakukan rekan kerja dengan hormat, mendorong mereka belajar bersama dan berbagi ide dengan jujur, serta memberikan penghargaan atas kontribusi mereka. Yang keenam, profesional kimia harus melayani klien dengan setia dan tanpa korupsi, menghormati kerahasiaan, menasihati dengan jujur, dan menagih dengan adil. Dan yang terakhir, profesional kimia harus berusaha keras untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang aman bagi lingkungan dan kesehatan semua orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramdan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah organisasi RSC atau Royal Society of Chemistry. RSC merupakan sebuah organisasi profesional perhimpunan cendekiawan atau Learning Society di Britania Raya yang bertujuan untuk memajukan ilmu kimia. Perhimpunan ini terbentuk pada tahun 1980 dari penggabungan Chemical Society, Royal Institute of Chemistry, Faraday Society, and Society for Analytical Chemistry. Bisa di next. Kode etik Royal Society of Chemistry. Kode etik ini berlaku untuk semua anggota, peserta kehormatan, anggota rekanan, dan anggota afiliasi. Yang kedua, semua anggota berkewajiban untuk mematuhi ketentuan piagam dan anggaran rumah tangga Royal Society of Chemistry dan peraturan apapun yang dibuat di bawahnya. Berperilaku terhormat dan berintegritas dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga, mempertahankan standar kompetensi tertinggi, terutama dalam melaksanakan tugas undang-undang yang relevan dengan penunjukan atau bidang pekerjaan tertentu. Bisa di next. Selanjutnya, selalu memperhatikan kepentingan umum, mendorong inklusivitas dan melindungi martabat dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menghormati orang lain setiap saat dan memenuhi tugas secara adil dengan menyadari dan membatasi bias. Selanjutnya, memajukan kepentingan dan menjaga reputasi dan kesejahteraan Royal Society of Chemistry. Anggota akan setelah masuk dan perpanjangan menandatangani pernyataan berikut, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah dari Royal Society of Chemistry ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa sebagai anggota Royal Society of Chemistry, saya akan mematuhi ketentuan piagam dan anggaran rumah tangga dan semua ketentuan konstitusional dan peraturan yang relevan dan mematuhi ketentuan kode etik. Dan yang ketiga, untuk memenuhi tugas mereka berdasarkan kode etik ini, para anggota harus mengacu pada pedoman umum tentang perilaku profesional bersama dengan nasihat tentang isu-isu khusus dan harus sesuai dengan setiap keputusan tentang hal-hal yang dapat disetujui dan dikeluarkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Pengawas RSC. Yang keempat, Royal Society of Chemistry memiliki proses pendisiplinan bagi anggota yang tidak mematuhi kode etik ini. Nah, untuk link yang di bawah itu merupakan link yang
link yang dapat menerima laporan dari orang-orang yang menerima perlakuan yang kurang baik dari anggota Royal Society of Chemistry ini. Bisa dilanjut. Oke, mungkin untuk dampak dari Royal Society of Chemistry ini, yang pertama, mereka merupakan organisasi organisasi yang bisa bekerja sama antar satu dengan yang lain, dan yang selanjutnya, mereka memperkuat dampak global dari semua orang yang menerbitkan bersama kami, dan yang selanjutnya, mereka berada di tempat yang unik untuk mendukung komunitas ilmu kimia, karena kita adalah bagian dari RSC ini. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Leti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang mau ditanyakan mungkin ke kelompok 1. Pasti kan beda-beda ya untuk organisasi profesi yang didapatkan. Kemarin saya cek juga ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang mau bertanya? Ada sudah cukup jelas ya. Jadi memang dari mulai tadi HKI, kemudian RSC, terus ada ACS ya, tadi semuanya punya kode etik masing-masing. Kalau dilihat kan memang beda-beda ya dituliskannya, maksudnya himpunan kimia kode etiknya seperti ini, ACS seperti itu, RSC seperti itu. Nah tapi kalau misalkan kalian lihat ya, misalkan ada beberapa yang sama ya, kayak tadi coba dilihat yang himpunan kimia apa aja, sambil kita bahas juga. Kedua lagi yang kode etik himpunan kimia Indonesia ini. Terlibat dengan publik, mengejar kebenaran, meminimalkan bahaya. Nah, tapi mungkin ini kurangnya yang di HKI itu adalah mungkin meminimalkan bahaya bisa juga masuk ke meminimalkan bahaya untuk lingkungan bisa ya, tapi tidak dituliskan secara langsung keterlibatan si HKI-nya di lingkungan gitu. Tapi kan kalau tadi kayak di RS, di ACS kalau tidak salah ada ya, ada environment gitu. Mungkin itu secara garis besar ya, kalian sudah mengerjakan. Terus kemarin itu saya sempat baca tugasnya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemarin saya sempat baca yang kelompok berapa ya, ada himpunan profesi analis kimia kalau tidak salah, Himpaki ya. Kelompok berapa tuh yang ada mengambil mengenai Himpaki? Saya lupa kemarin baca-baca ada yang itu. Kelompok berapa ya? Ada yang merasa ingat kemarin menuliskan mengenai Himpaki di slide di PPT-nya? Kelompok 10, Bu. Nah, coba kelompok 10 silahkan dipresentasikan. Yang bedanya aja ya, soalnya kalau nggak salah kan ada HKI-nya juga. Nah, HKI-nya tidak perlu. Yang bedanya aja dengan kelompok 1. Silahkan dipresentasikan, biar tahu semua teman-teman.
Suara saya kedengeran kan ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kelompok 10 silakan dipersiapkan ya. Yuk dipercepat ya kelompok 10. Sebentar ya Bu, prajinanya nggak ada di mic Bu. Udah saya cek juga nggak dibalas Bu. Oh, anggotanya siapa aja emang Raymond? Saya sama Prajina Bu, Oh, cuma berdua ya. Oke. tapi udah minta tolong sama dia Bu buat mempresentasikan Bu. Cek baik di sini saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Prajina dengan saya Remus Realdi.
Di kelompok kita membuat yang organisasi dari Indonesia itu ada dua. Yang pertama HKI dan kedua ada HIMPAKI, itu Himpunan Profesi Analisis Kimia Indonesia, yang dimana organisasi ini mewadahi analisis kimia di Indonesia. Selama ini kegiatan analisis kimia masih masuk organisasi, tetapi di bidang kesehatan, sehingga perlu memisahkan diri dan membentuk organisasi sendiri agar lebih fokus. Peranan dari organisasi ini untuk mempromosikan dan mempublikasikan perkembangan ilmu dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kimia analisis, menyelenggarakan pertemuan rutin, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Kalau untuk kode etiknya ada nggak? Ada, Bu. Tolong ke bawah dong, Nat. Kode etiknya di sini ada, yang pertama itu menolak analisa yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti analisa yang bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu merusak keamanan negara dan mengancam kepentingan bangsa. Dan analisis bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi yang ada. Yang ketiga itu analisis mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan sebuah perangkat, pembenaran metode, dan pembuktian hasil yang diperoleh. Sekian, Bu. Oke, jadi untuk Himpaki ini dia ruang lingkupnya lebih mengerucut lagi ya dari kimia. Ya, sebenarnya kan analis juga masuk ke himpunan kimia sebenarnya seharusnya. Cuma karena mungkin ada beberapa yang memang ingin dikhususkan, makanya adalah yang namanya Himpaki. Ini kalau nemu nggak, Himpaki ini adanya dari tahun berapa? Sama dengan HKIK atau lebih baru atau seperti apa? Impact dibawa, Bu, pada saya tahun 2011, Bu. Oh, baru tahun 2000-an. Oke, sih. Oke. Terima kasih kelompok 10 ya sudah menambahkan. Nah, terus ada kemarin yang membahas mengenai Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW. Siapa tuh, kelompok berapa? Kelompok 8 bukan? Siapa kelompok 8 di sini? Bisa tolong dipresentasikan mengenai OPCW? Biar teman-temannya juga tahu. Karena kan kalau ACS, RSC itu ya rata-rata di semua kelompok ada kalau yang RSC, ACS. Makanya saya carinya yang beda-beda. Sabrina sama Bagas Prayoga ya kelompok 8. Kebetulan saya lagi buka tugasnya. Saya cek pulang tadi. Ada Sabrina sama Bagas? Ada, Bu. Oke. Tentang OPCW kan ya? Tapi apa, Bu? Gimana, Bu? Membahas tentang OPCW kan ya? Silahkan dipresentasikan. Biar jadi. Tapi ini, Bu, masih dalam PDF, Bu, belum PPT. Ya nggak apa-apa. Yang penting penjelasannya kan sebenarnya. Masih dalam PDF juga.
Sebentar ya Bu, soalnya ini laptopnya agak lama Bu. Oke, silakan. Ibu maaf ya Bu, soalnya ini laptopnya lama banget Bu. Maaf ya Bu, soalnya ini laptopnya lama banget. Bagasi ada nggak? Atau enggak di skip dulu deh kelompoknya Sabrina, nggak apa-apa. Ke kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3 itu rasanya ada yang pembahasan tentang IUPAC ya. Siapa kelompok 3? Maaf Bu, kami ada pembahasan UPET, tapi kami kelompok 4 Bu, sepertinya. Oh, kelompok 4. Boleh, boleh. Silakan Mira. Baik, sebentar ya Bu.
Baik Ibu, sebelumnya izin masuk. Apakah suara saya terdengar, Bu? Dengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang organisasi International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan atas nama Kak Mira Erida Basri, Kak Bang Immanuel Marcelino Lumban Gaul, dan saya sendiri Muhammad Akhiri. Baik Kak, slide ini Kak, organisasinya Kak. IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry merupakan suatu organisasi non-pemerintahan yang didirikan pada tahun 1919 dan ditujukan untuk pengembangan kimia dari masyarakat kimia, nasional dari berbagai negara yang ada di dunia. Organisasi ini terutama dikenal dengan otoritas yang diakui dalam mengembangkan standar yang bertujuan untuk penamaan unsur dan senyawa kimia melalui komite antar divisi untuk tata nama dan simbol. Organisasi ini adalah anggota dari International Council for Science. Izin lanjut Bu. Nah di sini tuh IUPAC ini cuman untuk penatanamaan dan mengakomodasi untuk organisasi-organisasi kimia, dan untuk kode etiknya sendiri Bu, kami tidak menemukannya baik dari website manapun Bu, dan kami cuma mengambil untuk kode etiknya sama seperti kode etik kimia global Bu, soalnya tidak menemukan kode etiknya secara jelas gitu Bu. Oke. Mungkin ini saya tadi sempat membandingkan yang PPT kelompok Mira ya sama kelompoknya yang kelompok 3 tuh Zakia kalau tidak salah. Ada Zakia? Zakia dan kawan-kawan. Ada Bu. Nah, ada nggak kode etiknya? Kalau tidak salah di yang kelompok Zakia ada kode etiknya. Mungkin bisa ditambahkan. Ada Bu, tapi itu secara global juga Bu. Oh, sama secara global juga. Oke, tidak apa-apa, berarti disebutkan aja secara global seperti apa. Jika untuk secara global Bu, sama seperti yang kita dijelaskan kemarin, bahwa secara lingkungan, dia itu harus melestarikan lingkungan, seharusnya menjadi bagian dari integrasi dari penelitian dan pendidikan, sehingga profesional kimia harus menggunakan keahlian mereka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan rekan kerja dan masyarakat untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Yang kedua, untuk penelitian. Penelitian dalam ilmu kimia harus menguntungkan umat manusia yang meningkatkan kualitas hidup sekaligus melindungi lingkungan dan melestarikan untuk generasi mendatang. Peneliti harus melakukan pekerjaan mereka agar transparansi dan integrasi tertinggi, menghindari konflik kepentingan dan praktik kolegasi yang baik secara terbaik. Yang ketiga, penulisan dan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah merupakan cara untuk membagikan pengetahuan baru. Profesional kimia harus mempromosikan dan menyebarkan pengetahuan ilmiah dan penelitian dalam penelitian dan inovasi melalui penjangkauan, penulisan, dan publikasi ilmiah untuk pengembangan keberlanjutan.
keempat yaitu keselamatan. Budaya keselamatan sangat penting dan seharusnya dipertahankan oleh manajemen, termasuk pimpinan akademik, industri, dan pemerintah. Kelima, ada keselamatan, keamanan. Budaya keamanan penting dalam melindungi penggunaan ganda, bahan kimia, dan fasilitas. Semua memangku kepentingan dalam rantai pasokan bahan kimia harus memastikan dan mempraktikkan keamanan bahan kimia. Cukup sekian, Bu, dari Kode Etik Global. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 ya, terima kasih. Oke, sekarang silakan, tadi Sabrina katanya sudah siap. Silakan Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Asyifa dan Bagas Prayoga. Langsung saja, yang pertama, organisasi profesi dari Organisasi for the Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW. Organisasi for the Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW adalah organisasi pemerintah atau dengan jumlah anggota 190 negara pada tahun 2013 yang berada di Hague, Belanda. Organisasi ini mengawasi upaya global untuk menghilangkan senjata kimia secara permanen dan dapat diverifikasi, untuk mempromosikan budaya perilaku yang bertanggung jawab dalam ilmu kimia dan untuk mencegah penyalahgunaan kimia. Sekelompok praktisi kimia dari seluruh dunia telah merumuskan seperangkat pedoman etika yang diinformasikan oleh Konvensi Senjata Kimia atau yang disebut Pedoman Etika Den Haag. Pedoman Etika Den Haag dimaksudkan sebagai elemen untuk kode etik dan poin diskusi untuk masalah etika yang terkait dengan praktik kimia di bawah konvensi. Berikut ini merupakan pedoman etika Den Haag. Yang pertama adalah keberlanjutan. Praktisi kimia memiliki tanggung jawab khusus untuk mempromosikan dan mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan PBB untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lalu yang kedua, dalam hal pendidikan. Penyedia pendidikan formal dan informal, perusahaan, industri, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk membekali siapapun yang bekerja di bidang kimia dan lainnya dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengambil tanggung jawab untuk kepentingan umat manusia, perlindungan lingkungan, dan untuk memastikan keterlibatan yang relevan dan bermakna dengan masyarakat umum. Lalu yang ketiga ada kesadaran dan keterlibatan. Guru, praktisi kimia, dan pembuat kebijakan harus menyadari berbagai penggunaan bahan kimia, khususnya penggunaan dengan senjata kimia atau prekursornya. Mereka harus mempromosikan aplikasi damai bahan kimia dan bekerja untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia, pengetahuan ilmiah, alat dan teknologi, dan setiap perkembangan berbahaya atau tidak etis dalam penelitian dan inovasi. Lalu yang keempat ada etika. Untuk menjawab masyarakat secara memadai, pendidikan, penelitian, dan inovasi harus menghormati hak-hak dasar dan menerapkan standar etika tertinggi. Etika harus dianggap sebagai cara untuk memastikan hasil berkualitas tinggi dalam sains. Lalu ada keselamatan dan keamanan. Praktisi kimia harus mempromosikan aplikasi, penggunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat sambil mendorong dan memelihara budaya keselamatan, kesehatan, dan keamanan yang kuat. Lalu ada akuntabilitas. Praktisi kimia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan kimia, peralatan, dan fasilitas
dilindungi dari pencurian dan penyelewengan serta tidak digunakan untuk tujuan ilegal, berbahaya, dan merusak. Lalu ada dari kelalaian. Praktisi kimia yang mengawasi orang lain memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa bahan kimia, peralatan ilegal, berbahaya, atau merusak. Lalu pertukaran informasi. Praktisi kimia harus mempromosikan pertukaran informasi kimia dan teknis yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan kimia untuk tujuan damai. Mungkin cukup sampai situ, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi sudah mungkin ya beberapa organisasi kimia dipresentasikan oleh teman-teman semua ya. Jadi silahkan kalau yang di kelompok netra tidak membahas mengenai, bukan silahkan ya, harusnya memang sudah memperhatikan dari tadi gitu. Jadi ya yang tidak membahas mengenai tadi organisasi-organisasi yang saya pilih gitu ya, berarti bisa tahu gitu istilahnya perbedaannya apa gitu, organisasi. Kemudian mungkin kita cukupkan ya untuk presentasi. Sebenarnya ada satu lagi yang Chemistry Society of Japan kalau tidak salah, ada satu kelompok lagi, tapi nantilah di lain waktu mungkin ya. Atau nanti kita share aja PPT-nya biar semuanya bisa baca. Mohon maaf ya, ini posisinya saya ngajarnya di rumah karena memang kebetulan sedang sakit. Jadi kalau misalkan banyak suara-suara lain, mohon maaf gitu ya. Oke, ini karena saya tidak bisa terlalu lama mengajar juga ya, karena kebetulan kalau misalnya dibawa terlalu banyak duduk agak sakit kepala gitu ya. Nah, ini saya berikan tugas ya untuk pengganti materi hari ini. Jadi nanti akan saya share PPT ya. Bentar, saya share PPT-nya dulu. Ini saya kirimkan linknya di kolom chat. Ini sebenarnya masih ada hubungannya juga dengan materi profesionalisme yang kemarin kita bahas, karena kan masih ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini gitu. Jadi kan hari ini itu kita sebenarnya materinya tentang jenis-jenis profesi ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau jenis-jenis profesi agak mudah gitu ya. Ya tinggal kalian lihat aja kan, ada dosen, ada dokter. Nah, itu kan jenis-jenis profesi sebenarnya sebatas itu aja. Makanya kita akan lebih mendalaminya dari segi profesionalisme dalam keprofesiannya. Ini silakan kalian baca PPT-nya. Nah, ini sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Nah, ini tugasnya ya. Jadi silahkan dipelajari PPT yang saya share di kolom chat dan cari sumber yang pembahasannya mendukung pembahasan pada PPT-nya. Kemudian buat rangkumannya. Nah, ini yang harus kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Sebenarnya ini semuanya silahkan lakukan secara per kelompok ya. Ini ada studi kasusnya nih. Jadi misalkan setelah selesai kuliah sarjana, kalian dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama ada langsung mencari kerja atau mencari beasiswa untuk melanjutkan studi. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi hal tersebut? Nah, kalian pilih salah satu nih. Apakah kalian mau milih kerja, langsung cari kerja, atau melanjutkan studi? Gitu. Kemudian tuliskan sikap kalian gitu ya, seperti apa
sikap kalian ketika menghadapi hal tersebut gitu. Kan seperti yang kita tahu kalau misalkan baik itu untuk cari kerja maupun cari beasiswa semuanya ada tahap seleksinya ya. Yang pertama ada tahap seleksi administrasi, kemudian ada tahap wawancara. Nah, apa yang akan kalian lakukan, persiapkan untuk menghadapi si tahap seleksi administrasi dan wawancara tersebut. Itu dihubungkan dengan keprofesionalan gitu. Baik itu kalau misalkan kerja berarti secara profesional kerjanya seperti apa, kalau misalkan mencari beasiswa jadi ya sesuai dengan diri kalian sendiri gitu, apa yang akan kalian persiapkan untuk menghadapi tes beasiswanya seperti itu. Nah ini silakan nanti kerjakan ya, dibuat rangkumannya, nanti saya sediakan tempat untuk mengumpulkannya. Nah untuk rangkumannya silakan boleh pilih mau dimasukkan dibuat PPT ulang gitu ya, jadi dibuat lebih singkat atau misalkan ada penjelasan tambahan yang berbeda dengan PPT yang saya berikan gitu ya. Kemudian nanti di bagian akhirnya baru bahas mengenai studi kasus. Atau misalkan kalian mau buat rangkumannya di PDF boleh, yang studi kasusnya di PPT gitu. Jadi dipisahkan. Silakan bisa dipilih. Nanti untuk tempat uploadnya saya buat agar bisa mengupload lebih dari satu file. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang mengenai studi kasus ini kan tugasnya kelompok ya, Bu ya. Terus katanya kan studi kasus itu kan berdasarkan pilihan diri sendiri gitu, mau kuliah atau kerja gitu, Bu ya. Nah, itu gimana, Bu? Apakah studi kasusnya itu berdasarkan misalkan satu kelompok anggotanya 3 orang. Jadi nanti pilihan 3-3-nya dimasukin atau kita diskusi jadi satu aja gitu, Bu? Diskusi jadi satu aja. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Iya bertanya Bu. Silakan. Mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan untuk yang ini kan dia dibilang tuh kalau misalkan dihadapkan pada 2 pilihan Bu. Nah, kalau misalkan 2 pilihan itu kan kita bisa ngelihatnya kan dari berbagai sudut pandang itu Bu. Kalau misalkan nih kita masukin lebih baik kita memilih ini pada saat dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Lalu kita juga bisa memilih yang lain gitu Bu. Tapi kita bisa memilih ini berdasarkan sudut pandang yang lain gitu Bu. Itu boleh kayak gitu atau harus tetap satu aja ya Bu? Satu aja. Walaupun memang secara kenyataan kan pasti bisa, maksudnya ya bisa tadi yang dikatakan oleh siapa tadi, Ramdan ya? Iya Bu. Iya, bisa seperti itu. Tapi ini karena studi kasusnya ya untuk dibahas saja satu aja. Boleh dituliskan latar belakangnya kenapa memilih mencari kerja langsung misalkan karena bla 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 bla. Terus cara menghadapinya seperti ini. Jadi boleh dituliskan latar belakangnya dulu kenapa memilih pilihan tersebut. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan dikerjakan per kelompok ya. Ini dikumpulkannya paling lambat seperti biasa aja ya. Kan ini masih ada waktu 40 menit tuh, lumayan ya. Paling lambat pukul 12.30 ya, seperti biasa. Di course. Sip. Oke, kalau gitu silahkan langsung dikerjakan saja. Oh ya, jangan lupa screenshot perkuliahan ya. Dikirimkan ke grup yang etika profesi yang besar aja, nggak apa-apa. Maaf Bu, teman kelompok saya pindah kelas Bu. Siapa ini? Raymond Bu, kelompok 10 Bu. Oh, perajinannya pindah kelas ya.
Ada yang Iya, Bu. anggota kelompoknya cuma 2 orang nggak? Aduh, saya ini pakai laptop yang berbeda, jadi tidak ada link kelompoknya. Yang anggota kelompoknya cuma 2 siapa? Saya, Bu. Saya itu siapa? Namanya Sabrina, tidak Bu. terlihat. Oh ya, Sabrina, silahkan. Raymond masuk ke kelompoknya Sabrina aja ya. Baik, Bu. Oke, ini silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalau ada yang kondisinya seperti Raymond lagi, segera kabari ya, biar segera diberikan kelompok pengganti. Sip, ini link PPT-nya sudah ada di kolom chat ya, jadi silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa tadi screenshot perkuliahan dikirimkan ke grup. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau gitu saya live dari meeting ya. Nanti jam 12.30 paling lambat tugasnya silakan dikumpulkan di course ya. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.